Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat pemurahan Tuhan sudah memimpin kami dan menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih untuk hari baru ini, di mana kami kembali ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pengusaha di bidang konstruksi baru saja memulai usahanya di Jakarta. Perusahaannya masih tergolong baru, dan dia sudah berusaha mempromosikan perusahaannya, tapi ia belum mendapatkan proyek juga. Di titik di mana dia benar-benar sangat membutuhkan uang dan kelihatannya tidak ada lagi harapan, dia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan. Dan luar biasa ajaib, pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Ia dipercaya untuk mengerjakan sebuah proyek, dan itu menjadi titik awal di mana dia dipercayakan untuk mengerjakan proyek-proyek yang lainnya. Di saat Tuhan menyertai kita dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam tugas kita, maka keajaiban Tuhan akan dinyatakan. Dalam Lukas 5 ayat 4-6 ini, tertulis sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus menyuruh Simon Petrus untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Perintah Tuhan Yesus itu sebenarnya mendapatkan sedikit penentangan dari Simon Petrus, karena dia sudah sepanjang malam bersama dengan teman-temannya bekerja keras, berusaha untuk menangkap ikan tapi tidak mendapatkan apapun. Mereka pulang dengan tangan kosong. Tapi Simon Petrus kemudian mengatakan, "Karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ada sedikit keraguan dari Simon Petrus terhadap perintah dari Tuhan Yesus. Simon Petrus meragukan apa yang disuruhkan kepadanya. Dalam pikiran Petrus, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi pada kenyataannya, justru apa yang diperintahkan Tuhan itu bukanlah perintah yang sia-sia. Ada mujizat terjadi. Simon Petrus menangkap sejumlah besar ikan yang di luar dari logika pemikirannya. Simon Petrus dan teman-temannya sesama nelayan bukan nelayan amatiran. Mereka nelayan yang profesional, punya banyak pengalaman. Mereka tahu teknik mencari ikan, tahu memperkirakan lokasinya, dan punya feeling yang baik dalam mengerjakan pekerjaannya. Tapi di sini kita mengerti, saudara, bahwa keahlian kita, kepandaian kita, keterampilan kita, semuanya itu tidak ada apa-apanya tanpa penyertaan Tuhan. Bagaimana mujizat itu terjadi atas Simon Petrus adalah ketika ia mengizinkan Tuhan Yesus naik ke perahunya. Dan mujizat itu terjadi ketika Simon taat pada perintah yang dia anggap tidak logis menurut pemikirannya. Dalam tugas pekerjaan kita, dalam usaha, dalam bisnis yang kita kerjakan, kita butuh selalu untuk menyertakan Tuhan di dalamnya dan mentaati Tuhan dalam
segala tindakan dan keputusan kita. Tidak jarang orang menaruh Tuhan di luar bisnisnya. Mereka berpikir, oh Tuhan Yesus hanya di dalam gereja saja. Jangan ada di dalam bisnis saya. Padahal tindakan seperti ini salah. Kita harus mengundang Tuhan dalam bisnis kita, dalam usaha, dalam pekerjaan kita, dan selalu mengandalkan Tuhan, serta mengikuti tuntunannya dalam setiap tindakan dan keputusan kita. Ada mujizat dalam pekerjaan kita, ada mujizat dalam usaha kita, ketika kita melibatkan Tuhan di dalamnya, dan mentaati Tuhan dalam segala tingkah langkah kita. Mari andalkan Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Percayalah, mujizat Tuhan akan kita alami dan kita lihat nyata secara pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau Tuhan sumber kekuatan, sumber pertolongan bagi kami. Engkau Tuhan pembuat mujizat, bukan hanya dalam hal-hal yang tertentu saja, tapi dalam segala hal Engkau sanggup mengadakan mujizat bagi kami, termasuk dalam usaha dan pekerjaan kami. Sertailah setiap kami Tuhan dalam segala apa yang kami kerjakan. Buatlah kami berhasil dan nyatakanlah mujizat pertolongan-Mu bagi kami. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam mengerjakan segala tugas tanggung jawab, usaha dan pekerjaan kami. Kami mau berfokus kepadamu, mengikuti tuntunan-Mu, dan memuliakan Engkau selalu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal, agar kami senantiasa mengalami keberkatan yang daripada-Mu. Lawat setiap kami Tuhan yang sakit dan yang dalam pergumulan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi semangat baru, dan yang sedang dalam pergumulan mengalami jalan keluar dari Tuhan. Mujizat-Mu dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Limpahkanlah rahmat kasih karunia-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.